Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosan Jaldilawati dengan NIM 22002066. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai buku panduan pengelolaan mutu laboratorium dalam jenjang laboratorium dengan dosen pengampu Dr. Sulastri MPD dan Nikmah Hayati MPD. Naskah pencatatan. Laboratorium memiliki tata cara pencatatan untuk semua kegiatan yang berjalan di laboratorium. Tata cara pencatatan harus dapat menampung dan mengenali naskah-naskah yang dibuat oleh seluruh pengelolaan di laboratorium. Catatan yang disimpan juga harus dapat memberikan penjelasan mengenai seluruh kegiatan yang berlangsung dan sumber daya yang ada di laboratorium. Manual mutu. Manual mutu yang perlu menyesuaikan terhadap kebutuhan khusus di laboratorium, sehingga semua fasilitas harus mempertimbangkan dengan cermat cara terbaik melibatkan mereka yang dibutuhkan. Pembuatan kebijakan sebaiknya dilibatkan dan penyusunan manual untuk laboratorium. B. Tata kerja buku. Tata kerja buku tertulis sebaiknya memperlihatkan hal-hal berikut. Yang pertama, tata asas, dan yang kedua, ketepatan, dan yang terakhir, mutu. Bagian C. Kendali mutu. Laboratorium bisa memiliki tata kelola pencatatan yang bersifat konvensional atau elektronik. Yang dapat dipastikan adalah tata kelola yang dilaksanakan harus memadai dan memastikan hasil pengujian dan data khusus lainnya dan dapat tersimpan dengan baik dan aman. Dan D. Catatan. Catatan adalah ketetapan laboratorium yang ditulis dengan tangan maupun dicetak dengan komputer. Mereka bersifat tetap dan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Mereka harus lengkap dan dapat dibaca, dan pemeliharaan dengan hati-hati karena digunakan untuk banyak tujuan seperti pemantauan berkelanjutan, pelacakan spesimen, mengevaluasi masalah, dan yang terakhir pengelolaan catatan. Bagian E. Catatan pengendalian persediaan. Kegiatan di laboratorium merupakan kegiatan yang khusus. Pengelolaan laboratorium harus memberikan jaminan bahwa pengujian akan selesai pada tepat waktu. Oleh karena itu, pengelolaan laboratorium harus memastikan bahwa bahan-bahan seperti reagen, bahan habis, dan sebagainya tidak boleh habis. Cara tersebut dapat melibatkan ketersediaan, melacak pesanan, menentukan waktu pemesanan, dan menentukan rencana untuk pengiriman yang tertunda dan tata kerja pemulihan kondisi. Bagian F. Pelaporan hasil. Laporan hasil pengujian harus berisi tentang nama pemilik spesimen dan atau pengenalan unik, nama dan alat laboratorium tempat pengujian dilakukan, tanggal dan waktu penerimaan spesimen ke dalam laboratorium. Laboratorium harus segera memberitahu pelanggan jika terdapat kesalahan dalam hasil pemeriksaan di laboratorium. Laboratorium sebaiknya segera melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan. Bagian G. Tatanan keterangan laboratorium. Tatanan keterangan laboratorium adalah alat ampuh untuk mengelola proses yang rumpil, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong kerjasama berbagai laboratorium. Tujuannya adalah dengan perangkat atau program lain harus dicatat dan datanya disalin, termasuk pemasukan data, pemindahan data, perhitungan penyimpanan, dan pengembalian. Langkah-langkah yang tepat harus ada memastikan mutu dan keterpaduan data melalui naskah karena keputusan pengelolaan tindakan terhadap pasien dan keputusan pengembangan. Bagian H. Penyimpanan naskah catatan. Yang pertama, kuah catatan kertas harus bertahan selama diperlukan. Yang kedua, pemanfaatan penyimpanan. Dengan cara fisik harus dirancang sehingga keterangan yang ada di dalamnya dengan mudah diambil dan kapanpun diperlukan. Yang ketiga, keamanan. Naskah dan catatan harus disimpan di tempat yang aman. Pertimbangan keamanan juga termasuk menjaga keberhasilan pasien. Yang terakhir, keterlacakan. Naskah dan catatan yang disimpan harus memungkinkan dan dapat digunakan untuk melacak spesimen di seluruh proses laboratorium. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Bagian A. Pengenalan resiko. Karyawan laboratorium berhadapan dengan berbagai resiko terkait dengan pekerjaannya.
Pengelolaan laboratorium sebaiknya melakukan penilaian risiko dan memetakan risiko yang akan dihadapi oleh karyawan. Yang pertama ada bahaya fisik, kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya bahan hayati, yang keempat hewan transgenik, yang kelima hewan-hewan pencobaan. Bagian B, infeksi yang diperoleh laboratorium. Infeksi LAA merujuk pada semua infeksi yang didapat melalui pekerjaan laboratorium atau kegiatan terkait laboratorium dengan atau tanpa timbulan infeksi dari hasil paparan pekerjaan terhadap agen infeksi. Yang C, penilaian risiko. Setelah mengenali berbagai risiko yang dihadapi oleh karyawan bekerja diperlukan dalam laboratorium, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko diperlukan untuk menempati risiko dalam hierarki pengendalian dan penilaian risiko. Bagian D, program perlindungan karyawan. Menyarankan bahwa pengelolaan program keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya menggunakan kerangka kerja yang disebut hierarki kendali. Hierarki kendali mengutamakan cara pengendalian berdasarkan pada penyebab. Cara terbaik untuk mengendalikan bahaya adalah dengan menghilangkan risiko bahaya secara tegas di tempat kerja. Bagian E, pengelolaan keadaan darurat dan penanganan pertama. Pengelolaan laboratorium sebaiknya memantau dengan ketat pelaksanaan tata kerja buku, pemeriksaan dan perawatan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan di laboratorium. Peralatan yang berjalan dengan baik dan aman dinilai supaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Dan yang terakhir, peningkatan program keselamatan dan keamanan hayati. Perkembangan penelitian di bidang bioteknologi tetap melibatkan jasad rening, termasuk penggunaan jasad rening yang berbahaya. Penggunaan jasad rening merupakan bahaya hayati tersendiri. Bahaya hayati menjadi ancaman bagi tidak hanya karyawan yang bekerja dengannya, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan. Pengelolaan limbah laboratorium. A. Pendahuluan. Pengembangan limbah adalah bagian akhir dari rangkaian utama kegiatan laboratorium. Hampir setiap kegiatan pencobaan, pemeriksaan, dan penelitian di laboratorium menghasilkan limbah seperti peralatan laboratorium sekali pakai, media, larutan air, bahan kimia berbahaya, dan beberapa bentuk limbah lainnya. Limbah adalah bahan yang dibuang, hendak dibuang, atau tidak lagi berguna sebagai petunjuknya. B. Perencanaan penanganan limbah laboratorium. Yang pertama, tata kelola dan pengawasan atau pengelolaan limbah. Yang kedua, pemetaan risiko terkait dengan penanganan limbah. Yang ketiga, definisi dan pengelompokan jenis limbah. Yang bagian C, pengembangan kewaspadaan dan perlindungan yang terukur untuk karyawan lingkungan. Penanganan limbah laboratorium, terutama limbah berbahaya dan infektif, adalah bagian dari penanganan kebersihan dan pengendalian infeksi. Limbah ini dapat menyebabkan penyakit nosokomial sehingga berbahaya bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan yang berada di dalam maupun di sekitar laboratorium. Dan yang terakhir, tata kerja penanganan kasus dan tumpahan. Kejadian tumpahan mungkin merupakan keadaan paling umum yang melibatkan bahan-bahan limbah berbahaya yang infektif. Tata kerja untuk penanganan kasus terkait limbah pada dasarnya sama seperti jenis limbah dan hal yang dipastikan dalam penanganan antara lain. Yang pertama, area yang tercemar harus segera dibersihkan dengan cepat jika diperlukan. Kedua, karyawan yang menangani harus terlatih dan menangani kasus yang paparan terjadi harus dibatasi sebaiknya mungkin selama proses penanganan. Yang ketiga, harus meminimalkan dampak resiko terhadap karyawan. Dan yang terakhir, setiap kejadian kasus harus dilaporkan untuk adanya tindakan bersama dengan adanya di laboratorium dan untuk pengaturan lanjutan. Tata kelola keuangan. Perencanaan anggaran menjadi program yang penting bagi laboratorium. Pengelolaan laboratorium sebaiknya menyusun perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran dapat digunakan untuk meramalkan penerimaan dan pengeluaran
yang diantisipasi selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Perencanaan anggaran juga dapat memberikan rujukan ketika mengevaluasi kinerja keuangan laboratorium dan untuk membantu mengendalikan biaya. Anggaran juga merupakan tolak ukur akuntabilitas keuangan. Pengelolaan laboratorium dianggap bertanggung jawab untuk beroperasi dalam anggaran yang disetujui plus minus perbedaan kecil. Strategi pengelolaan. Pembiayaan merupakan 50% hingga 70% dari biaya laboratorium. Dengan demikian, pembiayaan merupakan pusat pengelolaan biaya laboratorium secara keseluruhan. Bagian B, nilai tambahan layanan. Efektivitas biaya laboratorium dinilai sebagai peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya unit dengan tetap dan menjaga mutu. Yang C, penyusunan anggaran. Tahap pertama dari proses penganggaran adalah fase perencanaan. Selama perencanaan, beberapa faktor mungkin penting dalam pertimbangan dalam perumusan anggaran, termasuk penetapan tujuan evaluasi, sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, misalnya karyawan, persediaan peralatan, dan perkiraan sumber daya lainnya. Bagian D, penyusunan pengeluaran. Pengeluaran dalam anggaran operasional dikategorikan berdasarkan bagaimana kaitannya dengan operasi laboratorium dan bagaimana perilaku ketika operasi laboratorium berubah. Kategori terbesar terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Bagian E, pendapatan. Laboratorium sebaiknya bias memperhatikan mutu dan pemotongan pengeluaran. Laboratorium memiliki misi yang mungkin tidak berubah selama laboratorium tetap ada, yakni memberikan pelayanan dan mutu yang baik. Bagian F, mempertahankan mutu dan pemotongan pengeluaran. Laboratorium memiliki visi yang mungkin tidak berubah selama laboratorium tetap ada, yakni memberikan pelayanan mutu yang terbaik, perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, menawarkan sejumlah perubahan yang ada di laboratorium, termasuk perubahan teknik pengujian, perubahan kecepatan pemeriksaan, perubahan acuan pengujian, dan sebagainya. Semua ini menghadirkan tantangan baru untuk perencanaan anggaran yang bersifat konvensional. Audit. Penilaian merupakan bagian penting dari tatanan mutu yang dijalankan oleh laboratorium. Penilaian dapat ditentukan dengan melakukan audit, baik dilakukan secara eksternal maupun internal. Pelaksanaan audit juga dapat dipadukan dengan penilaian mutu eksternal. Penilaian diartikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara terukur dan satu tatanan. Pengelolaan mutu yang dilaksanakan oleh pengelolaan mutu yang bertujuan memperhatikan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa laboratorium memenuhi persyaratan peraturan, akreditasi, dan keinginan pelanggan. Bagian A, audit eksternal. Penilaian yang dilakukan oleh kelompok atau lembaga di luar laboratorium disebut audit eksternal. Beberapa contoh audit eksternal: yang pertama, otoritas, lembaga akreditas, dan audit. Bagian B, audit internal. Pemantauan laboratorium terhadap program pengelolaan mutu sebaiknya mencakup juga program audit internal. Audit internal melibatkan perorangan atau sekelompok laboratorium yang melakukan penilaian diri dengan cara membandingkan pekerjaannya di laboratorium dengan kebijakan tata kerja yang dibuat pengelolaan laboratorium. Bagian C, tindakan terhadap hasil audit. Audit akan menghasilkan peluang atau peningkatan. Audit yang direncanakan dan dilaksanakan dengan benar akan merangsang tindakan setelah pelaksanaan audit. Hasil audit akan menjadi rangsangan bagi pengelolaan laboratorium untuk melakukan tindakan perbaikan dan menyusun program yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu kinerja laboratorium serta menyusun program pencegahan agar masalah yang tidak sama muncul di masa mendatang. Pengelolaan laboratorium sebaiknya menugaskan pengelolaan menengah untuk memantau kegiatan pencegahan, perbaikan, dan peningkatan mutu kinerja.